pasal yang ke-28. Kisah Rasul pasal 2 yang ke-28 itu ayat 16 sampai dengan 24 dan 30 sampai 31. Ya. Ini lanjutan dari kemarin tentang kisah Paulus dan teman-teman, ya, para tawanan itu yang dihempaskan oleh kapal dan mereka sampai di Pulau Malta. Ini lanjutan dari kemarin, ya. Saya kira semua sudah baca, ya, sudah baca Kisah Rasul pasal 28. Ada yang belum baca? Yang belum baca? Bu Ledi belum baca. Kalau belum baca, boleh tolong bacakan aja. Kisah para Rasul 28. Kisah 28 ya, Pak? Ya, coba boleh baca. 28. Kisah 16 sampai 24. 28 ayat 16 sampai 24. Ayat 16 sampai 24. Ya, silakan Ibu. Ya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Diteruskan Ibu, ayat 30 sama 31 Ibu. Ayat 30 ya. Jadi Ya, lompat 30, ke 31. 30 Pak ya. Ya, lompat ya. Ya, lompat. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih Ibu. Amin ya. Kita bacakan ini, saya akan bacakan prolognya, renungannya untuk kita bersama pada siang hari ini. Ya. 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 Ini Pak. Ya. Renungan untuk kita mengantar untuk sharing score kita di bawah suatu perikop, tetap memuridkan meski dalam penderitaan. Ya, ini tantangan ini ya. Tetap memuridkan meski dalam penderitaan.
dalam renungan kita yang terakhir pada bulan ini, kita masih mengikuti kehidupan Paulus yang tidak kenal lelah memuridkan orang lain. Walau Paulus sudah berdiam sebagai orang tahanan rumah, hatinya yang berkobar tidak dapat dipadamkan. Lukas menulis, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Perhatikan bahwa ia tidak menyerah. Dia bahkan menjelaskan kepada para pemimpin Yahudi pengalaman penderitaannya itu. Bahwa ia ditangkap di Yerusalem walau dia tidak berbuat kesalahan. Mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Dan dia menerangkan, memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Dan dia berusaha meyakinkan tentang Yesus. Dan hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Paulus menerima semua orang yang datang kepadanya dan terus terang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mengikuti teladan Paulus yang selalu berkobar-kobar untuk memuridkan banyak orang, meski harus menderita demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Ini pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari bentar ya, saya kembali dulu. Bentar ya. Oke, ya. Lanjutan kemarin saya katakan bagaimana Paulus ya, dia sudah diterjang oleh badai ya. Mereka diterima di Malta, mereka diterima yang baik oleh masyarakat di Malta. Dia memberitakan Injil dan sampai saat ini juga ya, sampai di Roma juga dia memberitakan tentang kerajaan. Ya. Tema kita bagaimana terus berkobar-kobar seperti Paulus. Walaupun dikatakan pembacaan dia tadi ada banyak orang yang ayat 24 katakan bahwa ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Nah, seperti tadi Ibu Ayu sharingkan, bagian kita itu hanya menanam saja. Kita percaya bahwa Roh Kudusnya akan lebih mengartikan kepada orang yang kita sampaikan. Banyak orang yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan Paulus. Paulus menyampaikan. Tapi sampai akhirnya pada pembacaan kita dikatakan bahwa dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, banyak orang berarti yang mendengar dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita akan masuk dalam sharing bersama ya. Jadi saya beri kesempatan kepada kita semua, Ibu Lady, Pak Peter, Ibu Ayu, ya, kita boleh sampaikan sharing bersama tentang pembacaan kita siang hari ini. Kebenaran apa yang kita dapatkan dari pembacaan ini tentang penginjilan Rasul Paulus. Kebenarannya apa yang kita dapatkan, kemudian teguran juga mungkin kita apa yang kita ditegur Tuhan ya. Mungkin kita suam-suam kuku mungkin ya. Kemudian perbaikannya untuk saya itu apa? Supaya saya tetap berkobar-kobar menyampaikan berita tentang Injil Kristus. Ya. Dan komitmen kita itu apa? Ya? Oke. Mungkin bagi Ibu Lady, sudah pernah ikut Ibu ya? Untuk sharing skor ini, Ibu Lady? Ibu Lady tahu nggak arti skor? SKOL. Baru kali ini ikut Pak sharing nih dulu. Yang pertama, harusnya, dulu pertama aku ikut masih ibadah ya. Ibadah aja. Oke. Pertama. Dulu dari dulu skor kita skor terus. Oh ya, bukan pertama itu ibadah aja ya. Enggak ada ibadah. Aku udah lama kita nggak ada. Mungkin Zoom lain ini. Ibu Lady di Zoom lain ini. Berarti baru ini kali Pak.
Baru ini Di kali. Gepas biasanya Pak. Mungkin di Di Gepas Gepas. mungkin. Ya, mungkin. Oh iya benar Kenapa? Pak, di Gepas, iya benar. Saya nggak ada Oh nama alah, iya iya benar. nggak ada Makanya nama aku, nggak ada nama lady di sini. Saya nggak. tapi di Gepas ada aku. Ya di Gepas beda. Oh, oh iya benar, benar Pak. Segmennya beda. Di Iya Gepas benar, ada benar, benar. khotbah, ada ini, ada itu. Kita nggak ada. Iya Kita nggak makanya ada. aku Kita bilang nggak aku ada. Kita nggak ada waktu khotbah. itu Kita nggak ada khotbah. berarti di Gepas Pak, benar. Gepas. Nah, Ya, Ya, kita nggak ada Gepas. Gepas, ya, iya, oke. iya aku Segmennya beda. ingat. Ya. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa. Ya, ya. Karena Mungkin ini Pak Peter. maksudnya aku Zoom aku lihat di grup tadi kan, aku pikir Gepas, makanya aku bilang ya udah, berarti baru kali ini. Baru kali ini. Oke. Oh ya, Nanti kasih oke, nomor oke. Ya. WA ke saya ya. Tahu nomor saya kan? Di Gepas ya Pak. Di Gepas ada Ada, juga. Ada juga. ada. Ya, di Ada Gepas ada di juga. Gepas ada juga. Ada. Jadi Pak Andre 123 ya di Gepas ya. Andre Wahyudi Broto lah. Oh gitu. Ya. Ya. Dicatat aja Di Pak nomor Gepas. saya Pak. Oke, saya nggak ada pensil Catat lagi. saya Pak Andre. Ya. Nggak ada pensil saya. Pak Karya bisa catat. Saya nggak ada pensil, nggak ada pena, nggak ada apa-apa di sini. Sebentar. Mana pensil saya sini? Saya nggak ada pensil. Ya, tar Pak. Tar saya ambil. Tar ya. Oke. Nomornya berapa Ibu? 08 08 111 ya 111 588 588 498. 498. Iya. Oke, jadi saya ulangi Bu ya. Oh, iya iya. 08 111 Iya Pak. 58 588 498. 8 ya. Oke. Iya. Jadi ya. Oke, ya. Terima kasih Bu. Nanti dimasukkan. Iya. Ya. Pak Peter. Pak Peter. Shalom. Ya, salam Pak Peter. Mungkin Pak Peter bisa duluan sampaikan skor. Iya, dari Matius 28 ya. Ya. Bukan Pak. Kisah para Rasul. Kisah Rasul Pak. Nggak ada Matius Pak. Nggak ada Kisah. Matius itu saya cuman ngomong tadi kan saya cuman ngomong penginjilan pemuridan. Kisah para Rasul berapa? Kisah Rasul Bos? Pak. 28. 28 ayat 16 sampai 24. 24. Yang ada di flyer itu Pak. Berarti Iya, Pak Peter belum baca berarti. Saya tadi terburu-buru. Mungkin. Tadi Ya. kalau Bapak perhatikan tadi saya masuk pakai HP. Terus saya keluar lagi. Karena nggak bisa, saya masuk pakai laptop. Keluar lagi nggak bisa. Terus pas di laptop jadi saya matikan handphone. Terus jadi saya nggak perhatikan tadi. Ya. Ini sekarang Apa, pakai laptop ini. Dari kemarin saya share itu flyer dari Iya. kemarin tuh ya, Ya. sebetulnya. Kalau Silakan, mau Pak. baca, kalau Ya, mau baca. 28 ayat 16 sampai 24. Ya. Nggak apa-apa, saya share aja. Kalau belum Ya. ada yang Andre mungkin duluan, Pak Pak. Peter belum. Bawa. Saya aja lah. Ya, saya sebentar aja kan. Paulus Ya. tiba di Roma ya. Ya. Kalau si Ya. di Roma, Pak. Biar Pak Peter baca aja dulu. Biar Saya baca dulu. nanti saya akan sharing skor. Ya, Ya. sharing skor. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik Ya. ke sebuah kapal dan Alexander, dan selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu Ya. memakai lambang Dioskuri. Ya. Nanti Pak Peter, Pak Peter baca dulu. Baca dulu, Ya. baca dulu Nah, dalam Pak hati. Andre yang sharing, Pak. Saya Kita sharing ya. waktu, Pak. Oke, ini Bu Lady. Ini kita sharing sistem skor. Itu Oh, supaya gitu ya. apa? Kasih Supaya yang apa? lain dulu, kasih yang lain. Ya, biar. Ya. Ya, saya akan sharing skor dulu supaya jelas kan. Iya Pak. Sharing skor ini untuk memudahkan dan supaya kita sharingnya nggak kemana-mana. Itu saja. Iya. Kita injil dari itu aja. Apa kita sharingkan kisah para Rasul 28, 16 sampai 24, 30 sampai 31 ya. Skor itu apa? S itu SKOR. S itu apa? Iya. Sasaran. Oh, Nanti saya akan kirimkan ke Bu Lady. Iya. Iya. S itu sasaran. Apa itu sasaran? Kebenaran.
Kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita ini lewat Iya. Kisah Para Rasul ini. S ya. Nah, K Iya. ya, SKOR kan. K-nya itu kondisi. Kondisi itu apa maksudnya? Kondisi maksudnya teguran. Tuhan tegur Iya. apa lewat Kisah Para Rasul 28, 16 sampai 24. Iya. Tuhan tegur apa? Setiap kita kan beda, pasti ditegur beda. Iya. Oke, SKO. O-nya apa itu? O-nya itu opsi. Apa itu opsi? Perbaikan. Setelah kita tahu kebenaran, setelah kita tahu tegurannya, pasti ada perbaikan dong. Nah, Yes. perbaikannya apa? Setelah kita tahu ya. Nah, SKOR kan. R yang Iya. terakhir, huruf terakhir itu rencana. Apa itu rencana? Komitmen. Setelah kita tahu kebenaran, kita tahu teguran, kita tahu perbaikan. Nah, komitmennya apa? Itu aja sih. Supaya gampang, memudahkan. Ini bukan menyulitkan, memudahkan. Oke, saya Iya. mulai share, saya mulai sharing skor ya. Ya, di Kisah Para Rasul 28, 16 sampai 24, 30 sampai 31 itu narasinya menggambarkan apa? Paulus yang telah tiba di Roma, dia sudah mengakhiri perjalanannya yang panjang dan penuh problem kan? Penuh tantangan, penuh masalah. Untuk apa? Untuk menyampaikan Injil tadi. Ya, ayat-ayat tadi itu menunjukkan apa? Bagaimana Paulus berinteraksi dengan orang Yahudi yang di Roma. Dia menjelaskan situasi dirinya dan bagaimana ia terus mewartakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus dengan penuh keberanian. Walaupun dia punya status tahanan rumah. Nah, itu kebenarannya Iya. apa? Nah, ini Paulus menunjukkan integritas dan kesetiaan kepada panggilannya. Panggilan sebagai apa? Pengikut Kristus, murid Kristus. Walaupun dia dalam tahanan, ia tetap fokus pada misi untuk mewartakan kabar baik. Kebenaran di sini adalah bahwa Injil terus diberitakan tidak peduli situasi atau kondisi yang kita hadapi. Kan sama kan ini tema besarnya kan? Pemuritan meskipun ada problem, masalah. Gitu? Iya. Nah, itu kebenarannya. Tegurannya Iya. pendek-pendek saja. Ya, pendek saja, peres saja. Teguran ini, bagian ini menegur sikap kita yang tidak peduli. Sikap saya lah. Tidak peduli atau kadang-kadang saya keras kepala. Yang sama dengan yang ditunjukkan oleh beberapa orang Yahudi terhadap pesan Injil. Iya. Ya, Paulus mengutip nubuat Yesaya tadi ya. Dia menegur mereka karena hati yang membatu dan telinga yang berat mendengar. Nah, itu semua mengajarkan saya untuk jangan sampai saya mempunyai sikap tutup hati kita dan acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Itu saya ditegur itu. Nah, perbaikannya apa? Setelah tahu kebenaran, tegurannya, ya saya iris tipis-tipis ya, pelan-pelan ya. Saya paham. Perbaikannya apa? Nah, di Kisah Para Rasul 28 ini mendorong saya untuk selalu bersikap terbuka dan harus responsif terhadap firman Tuhan, serta mendorong untuk saya lebih berani dan tidak takut dalam menyampaikan pesan-pesan Injil, walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ya, itu perbaikan saya. Komitmen, itu R yang terakhir kan, SKOR kan, R yang terakhir itu komitmen. Komitmennya itu, ya saya diajak berkomitmen dalam menyebarkan firman Tuhan dengan keberanian. Kalau Paulus saja berani loh, dalam tahanan rumah loh, dan setia loh, dan tidak peduli hambatan apa yang kita hadapi. Ini mencakup kita harus berkomitmen untuk belajar firman Tuhan dan membagikannya
kepada orang lain. Dan kita harus memberi contoh keteladanan, hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Karena teladan itu berbicara 1000 kali lebih kuat daripada 1000 khotbah, daripada 1000 nasihat. Orang bisa dinasehati, bisa tutup telinga. Tapi orang tidak bisa nutup mata waktu kita berbuat sesuatu. Perhatikan itu. Orang bisa tidak dengar, dinasihati sama orang tua kita. Kita nggak peduli. Kita nggak mau dengar. Tapi mata kita tidak bisa tertutup melihat keteladanan orang tua kita atau siapapun. Karena teladan itu berbicara lebih kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Andre. Ya. Jadi ada penekanan dari Pak Andre sini tentang keteladanan Paulus, ya. Walaupun sudah diterpa oleh badai, ya, berapa hari tidak makan, yang teman-teman mereka terdampar, tapi mereka diterima. Kemudian dia masih juga dipindahkan lagi ke kapal yang lain, terdampar lagi di Roma. Tapi Paulus, ya, terus dia berkobar-kobar untuk menyampaikan berita Injil kepada semua orang di Roma. Amin. Orang di Roma. Oke, terima kasih Pak Andre. Ibu Ayu masih bersama kita? Pak, iya, masih ada Pak. Ya, masih ada. Kaget, kelihatannya kaget. Kemana? Enggak, ini pindah tempat soalnya. Oh, oke. Nah, bagus. Sekarang sinyalnya bagus kelihatannya. Ya. Mungkin Ibu sudah bisa sampaikan sharing dari pembacaan kita siang hari ini, Bu. Dari Kisah Para Rasul 28. Iya, Pak. Apa yang Ibu dapatkan? Sudah. Ya, silakan Ibu. Ya, sebentar, Pak. Ya, yang saya dapatkan adalah ini menteladani seorang Paulus yang ketika dia diberikan tugas panggilan sama Tuhan, sekalipun dia melewati rute kehidupan atau apa ya, perjalanan kehidupan yang luar biasa. Kita tahu ya perjalanan hidupnya dari satu kota ke kota karena dipersalahkan dan diadili dengan kesalahan yang nggak begitu jelas ya. Tapi saya mengambil sikap di sini adalah teladannya bagaimana dia tetap gigih menjalankan apa yang menjadi panggilan di dalam kehidupan dia, yaitu untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Di situ saya mau membagikan bagaimana seorang Paulus itu saya meneladani ya, apalagi saya yang sudah masuk di dalam pergerakan area PI seperti ini, itu kan memang nggak mudah, nggak gampang ya. Sudah 13 tahun lebih saya ngejalanin, dan itu memang pasang surut, naik turun, bukan naik turun iman, maksudnya untuk kita tetap teguh di dalam menjalani amanat agung itu nggak gampang. Tetapi lewat teladan Paulus ini, kita ditegur untuk perjuangan kita tuh nggak sebesar daripada Paulus ini ya. Mungkin nggak sampai yang diadili ke berbagai kota segala macam. Jadi istilahnya gini, jangan cengeng lah gitu. Saya sih dapatnya itu buat teguran buat ke pribadi saya. Jangan pernah putus asa, jangan cengeng, maju terus. Sekalipun Paulus ujung-ujungnya meninggal, ya kan? Ujung-ujungnya matinya nggak enak gitu. Tetapi kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini nggak mungkin Tuhan itu tidak menyertai gitu. Jangan pernah menyerah gitu kan. Sekalipun rute perjalanan kita panjang gitu kan, naik turun, banyak pencobaan, banyak
permasalahan, apalagi kalau di area penginjilan itu, aduh, berat gitu kan. Saya udah menjalaninya luar biasa berat banget. Tetapi ya udah maju terus saja. Siap nggak siap, sama seperti Paulus, dia tahu endingnya dia ya ujung-ujungnya mati, tapi dia tetap mengerjakan panggilan dia, yaitu untuk beritain kebenaran, memberitakan Injil. Itu aja sih Pak, paling Pak. Singkat dari Ibu Ayu ya. Ada istilah baru Pak Andre, jangan cengeng. Jangan cengeng Ya ya. karena perempuan ya Pak, perempuan. Sama, Kan orang kalau laki juga ada perempuan cengeng Bu. Ya, dalam pelayanan. jangan Itu banyak baper, kan orang yang sekarang cengeng. kebanyakan baper-baper kalau pelayanan. Ya, Iya, kalau jangan baper gampang-gampang itu ini, harus ya, ya. Kalau baper harus itu ini Pak, lama-lama harus kuat. baper. Ya, ya Bu. Kalau baper itu lama-lama koper dia. Iya, Koper itu korban perasaan. Sesudah itu dia ditinggal pesawat, iya, ditinggal. pasti, Nah, baik. iya, iya, pasti, Oke. Ya, iya, pasti kabur ujung-ujungnya, ya. ninggalin. Ya, itu Bu. Iya, itu sih. Ya, dan ini kita ya, saya ya. Mungkin Pak Anda juga rasa ya. Ada banyak teman-teman kita ya dalam pelayanan itu ya kalau boleh saya katakan ya cengan ya iya. Ya, kalau Pak Andre katakan itu mutung, ya, baper, tersinggung, tinggalkan pelayanan. Tersinggung, tidak mau Iya, gabung. Itu kan Bu. Kalau orang Kristen loh nih Bu, iya, teman pelayanan loh. Iya. Jadi kita iya, diingatkan ya. Saya diingatkan oleh Ibu Ayu ini melalui perjalanannya Paulus supaya kita tuh jangan cengeng, jangan baper, ya, supaya kita tidak jadi korban perasaan. Ya, terima kasih Ibu Ayu ya, tetap semangat ya dalam melayani Tuhan ya, iya berkobar-kobar Pak. walaupun tadi Ibu katakan mungkin kita tidak sama dengan Paulus ya, terdampar, tidak makan ya, ditolak orang ya, mungkin kita tidak sampai terdampar, tapi ditolak orang ya, tidak makan ya mungkin iya, tapi kita terus berkobar-kobar dalam panggilan kita. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Ya, Iya Pak, sama-sama. ya, silakan Ibu Lady, sudah bisa mungkin sampai sekarang skor Ibu masih bersama kita, Ibu Lady. Halo Ibu Lady. Masih Pak. Ya, Ibu bisa sampaikan sesuatu yang Ibu dapatkan dari pembacaan kita? Apa ya? Saya juga cuma mau sampaikan ya Singkat saja setelah Bapak Bu. Paulus ya, Ya, dia tetap apa ya? eksis. Kalau tetap eksis, tetap sukacita apapun yang dia hadapi. Ya, Ya kan ada istilahnya apa ya? Sukacita di dalam penderitaan, kayak gitulah. Benar ya Pak? ya, Dia tetap bersukacita ketika dia diadili atau di apa gitu kan. Tetap dia bilang ya ada istilahnya sukacita di dalam penderitaan gitu loh. oke. Perjalanannya ya, itu aja sih Pak yang saya Oke, dari ya. perjalanannya Terima kasih Paulus. Ibu Lady bahwa Iya, kita tetap teguh ya, tidak iya, mundur dalam pelayanan ya. Kalau mungkin Ibu sudah tinggalkan dalam suatu komunitas reguler dan masuk dalam pelayanan ya, banyak iya, tantangan yang akan dihadapi, pasti. pasti banyak tantangan ya. Dan itu yang kita belajar saja seperti Paulus, dia Iya, tetap berkobar-kobar iya, supaya kita tetap semangat. Oke, terima kasih Ibu Lady. Saya sudah catat iya. nomornya Ibu. Nanti saya sampaikan Pak Andre. Ya, saya mungkin terakhir saya singkat saja ya, karena ini
waktunya sudah jam 3 lebih, saya singkat aja. Itu Pak Apa yang Peter, saya dapatkan dari Pak Peter masih ya, ada. Pak Peter boleh. ya, Pak Peter Pak Peter sudah sudah. siap. Sudah siap. Pak Peter, Ada. nah, silakan Pak Peter, Iya. sudah bisa? Saya dapat dari Kisah Rasul 28 ayat 16 sampai 24. Ya. Ya, bagaimana caranya supaya kita ini bisa disenangi oleh manusia dan Tuhan. Tapi untuk mendapatkan disenangi oleh manusia ini memang kayaknya lebih susah daripada mendapatkan kesenangan dari Tuhan. Artinya kita mau mencari lebih senang kepada manusia itu susah daripada kita mencari disenang oleh Tuhan itu lebih gampang. Ya, benar. Nah, kenapa saya mulai dari situ? Jadi sekarang kita milih mau fokus kepada manusia senang kita atau mau fokus kepada Tuhan senang kita. Itu dulu saya ngambil, kita bicara perjanjian baru nggak bisa lepas dari perjanjian lama. Saya minta tolong, mungkin Pak Karel bisa bantu ya. Ya, silakan Pak. Di 1 Samuel 2 ayat 26 Pak. Bentar ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke. Coba. Itu di zaman Samuel. Ya. Ya, dia hidup bersama-sama dengan Imam Eli. Ya. Dan dia melayani pada saat itu bersama-sama dengan seorang raja yang pertama yang Tuhan kasih untuk bangsa Israel adalah Saul. Nah, Samuel yang muda itu, anak muda itu, semakin hari semakin disukai oleh Tuhan. Manusia dan Tuhan. Kita yang semakin hari semakin rohani kita baik, tidak disukai oleh manusia. Nah, nanti kita masing-masing rasakan aja lah. Kenapa? Karena iblis itu memakai manusia sebagai ujung tombak, sebagai pemecah dalam pelayanan. Nah, nanti saya buktikan. Iblis masuk, taruh pikirannya di dalam manusia untuk membenci orang yang serius dalam memberitakan Injil. Kita lihat kalau ada jemaat yang mau bertumbuh naik, dipalu dari atas, plung, turunlah kamu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak dapatkan itu. Nah, ayat ini bicara bahwa Samuel itu begitu gigih. Dia pernah menegur Saul. Padahal dia bukan raja. Yang raja itu Saul. Kamu orang yang paling bodoh. Kenapa Samuel tegur Saul dengan kata kamu bodoh? Karena apa? Saul itu mikir dia jadi raja, jadi dia bisa serta-merta bisa membakar ukupan saja, masuk di dalam ruang maha suci itu untuk membakar ukupan kepada Tuhan. Pada saat itu umat Israel sementara memberontak. Itu pengantar saja. Saya masuk di Kisah Rasul 28 ayat 16 sampai 24. Saya buka dulu. Kisah Rasul 28. Saya baca di ayat yang ke-15. Dari poin 15. Ini mau bilang A, B. Ya, saya anggap saja ini bagian B sampai C. Mulai dari kata ketika. Kalau Bapak Ibu pegang Alkitab di situ, kita lihat sama-sama. Ketika Paulus melihat mereka,
ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ini. Kalau dia melihat mereka lalu kuat hatinya, berarti ada orang-orang yang memberikan support untuk dia kuat di dalam melakukan penginjilan itu. Tetapi ada saudara-saudara yang ketika dia melihat mereka, dia tidak jadi kuat dan dia tidak bisa mengucap syukur. Jangan saudara pikir bahwa Paulus itu dia tidak mengalami trouble seperti kita, tidak mengalami masa paceklik. Ini dia mengalami masa paceklik loh ini. Perhatikan baik-baik. Ayat 15, saya mulai dari kalimat baris pertama, kedua, ketiga, ke atas, dari bawah ke atas, ayat 15. Mulai dari kata, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Nah, ini berarti ada orang-orang yang memberikan support. Nah, saya yang dapat dari skor hari ini, dalam penginjilan, dalam memberitakan Injil, kita tidak usah lihat manusianya. Kalau kita lihat manusianya, kita kecewa. Bahkan kalau kita melihat manusia diri kita sendiri, kita kecewa. Saya kalau melihat diri saya sendiri, nggak mungkin. Saya bisa melakukan penginjilan sampai sekarang, lebih baik tidur aja enak-enakan. Tapi saya tidak melihat diri saya yang sudah cukup usia ya, 59 mau 60, tapi masih terus semangat karena saya tahu bahwa sasaran saya Injil itu harus diberitakan sampai kapanpun, sampai kita tutup mata gitu. Amin. Nah, Yes. kondisi atau komitmen kita ya minimal kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan suka dari kita gitu. Nah, gimana ya? Gimana ukurannya? Kalau Pak Andre suka saya, Pak Andre bisa WA saya suka sama Pak Peter gitu ya. Berarti saya lihat dari WA-nya itu ukurannya itu kan. Gitu. Mohon maaf ini mohon izin ya, contoh aja. Tapi ada dua hal juga dalam WA itu. Dari satu sumber ada dua hal yang terjadi. Bisa saja suka, tapi ternyata di dalamnya tidak suka. Tapi kalau Tuhan suka, cuma satu saja, ya suka kepada kita. Suka apa? Suka karena kita tetap memberitakan Injil. Sedangkan opsinya yang berikut itu, ya saya harus perbaiki saya punya hati. Nah, teman-teman, kalau saya bicara perbaiki hati, saya coba bawa di Yehezkel 36. Yehezkel 36 ayat 26, minta tolong Pak Karel bisa bantu saya. Yeskel berapa? Ya, Yehezkel 36. Yeskel ada 36, Pak. Sorry, sebentar. Yehezkel ada Yehezkel 36. Ada. Yehezkel 36 ayat yang ke-26. 26. Sampai di opsi ini, saya harus memperbaiki hati saya, sistem hati saya dalam penginjilan. Makanya saya masuk di Yehezkel 36 sebagai, ya anggap saja Yehezkel 36 ayat 26 sebagai bengkel begitu loh. Sebagai bengkel itu harus saya masuk di sana. Bengkel itu namanya Yehezkel 36 ayat 26. Dibacakan, Pak. Silakan, Pak. Ya. Yeskel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Oke. Dan roh yang baru. Oke. Di dalam batinmu. Oke. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras.
Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iya. Bapak Ibu perhatikan di situ baik-baik. Tuhan yang memberikan, ingat loh, kita bukan sekolah S1, S2, S3, etika, filsafat. Kita bukan sekolah S1, D3, atau S2, karakter. Pembentukan karakter, perhatikan Bapak Ibu. Kita bukan sekolah, mohon maaf ya, yang sekolah teologi di sini ya. Teologi S1, S2, S3, lalu kita mendapatkan hati yang baru. Nggak ada. Nggak ada. Karena hati yang baru itu Tuhan punya. Coba perhatikan ayat itu baik-baik. Kamu ini Peter, kamu ini umat Israel. Peter, akan kuberikan hati yang baru, bukan karena aku sekolah teologi lalu aku dapat hati yang baru. Yes. Perhatikan Bapak Ibu, jadi jangan selalu kita ini rasa takut minder dengan orang-orang yang sekolah teologi. Akhirnya jadilah Kristen apa tuh? Pro tai ayam, pro apa itu? Progresif. Bukan Kristen progresif, itu Kristen tai ayam itu. Oke. Itu karena orang-orang yang sekolahnya terlalu tinggi, akhirnya dia pikir dia punya hati sebebas-bebasnya bicara tentang firman Tuhan, dia lupa ayat ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu nggak sekolah teologi S1, S2, S3 untuk dapat hati yang baru. Ya. Bodoh sekali manusia ini, tambah bodoh. Makanya dia bikin Kristen progresif. Itu bukan Kristen, itu penyesatan itu. Itu Kristen tai ayam, Pak. Sontoloyo itu. Sontoloyo. Coba saya minta Pak Karel baca Roma 10 ayat 3. Baru saya lanjut. Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Pak Karel masih mute. Roma 10 ya? Iya, ayat 3. Oke. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu sudah. Dia pikir bahwa dia sekolah S2, S3 untuk dapat hati yang baru. Makanya dia mendirikan Kristen tai ayam itu. Itu Kristen apa? Kristen itu memang harus progresif. Dari ukuran grafik proyek ya di lapangan, saya orang teknik sipil. Progres pertumbuhan fisik. Sama dengan Pak Karel itu. Pak Karel teknik sipil itu. Pak Karel sudah tahu berarti kurva S itu. Petra itu. Itu kurva S Pak Petra ya, Pak Karel ya. Kalau 1 minggu itu progres turun, berarti hujan turun. Material lambat, tukang tidak ada. Uang banyak. Uang banyak, bisa beli material, tukang ada tapi hujan turun 100% dari pagi sampai malam 24 jam. Tidak bisa kerja kan? Itu progresnya menurun. Betul? Nah, kalau progres naik, uang banyak, tenaganya ditambah, materialnya beli, bayar tukang lancar, upah dibayar lancar, fisik progresnya naik. Kristen itu harus progresif. Sama seperti ulat, jadi kepompong, lama-kelamaan jadi kupu-kupu yang indah. Tapi jangan jadi Kristen tai ayam kayak mereka itu.
Roma 10 ayat 3 Tiga. tadi. Saya baca ulang. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, itu kebenaran Allah itu mereka tidak kenal, itu artinya tadi saya kembali di Yesaya 36 itu ayat 26. Dia pikir bahwa dia sekolah S2, S3, sekolah di luar negeri, supaya dia bisa dapat hati yang baru untuk bicara firman Tuhan sebebas-bebasnya. Dia tinggalkan kebenaran firman Tuhan yang hakiki, lalu dia teguhkan dirikan kebenaran dia sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan yang memberikan hati yang baru. Manusia hati lama ada enggak? Manusia punya hati lama ada enggak? Saya punya hati dulu lama. Saya kalau lihat orang itu, orang nggak boleh natap saya lama. Kalau natap saya lama itu masalah tuh. Nah, itu hati lama. Ya. Lalu di situ dia bilang, dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku tanya dulu, hati sama batin dalamnya mana? Laut Banda sama Laut Jawa, kalau diukur, Laut Banda tuh kayaknya lebih dalam. Di Maluku ya, laut itu. Nah, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kita nih punya hati keras enggak? Keras. Saya kalau enggak hati keras, saya sudah bertobat dari usia muda. Karena hati keras baru bertobat 50 tahun. Baru jadi Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen benaran itu 50 tahun. Karena hati keras. Tapi karena Tuhan yang memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan di situ dia bilang apa? Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Makanya hari ini sampai sekarang kita masih taat bicara firman Tuhan yang murni dan rohani. Jangan kita kesampingkan ajaran-ajaran yang hakiki, yang dasariah, yang benar dari Allah. Orang bilang begini, enggak percaya Yesus, enggak apa-apa. Yang penting lakukan kebaikan, kebenaran, pasti masuk surga. Itu Kristen tai ayam itu. Itu ajaran tai ayam namanya. Itu. Roma 10 ayat 3 itu dia bicara jelas. Orang mulai tinggalkan kebenaran karena tidak kenal kebenaran itu. Tadi saya bilang, orang nggak mungkin sekolah untuk dapat hati yang baru, untuk dapat roh yang baru. Kalau dapat nilai A+, amin, oke lah. Tapi untuk dapat hati yang baru nggak ada tuh. Tuhan yang kasih. Kita lupa loh saudara-saudara. Nah, itu tadi disampaikan tadi di opsi. Nah, rencananya apa? Oh, sorry, itu di rencana. Jadi saya punya rencana itu, saya mau supaya saya serahkan hati saya, serahkan hidup saya, supaya terus saya dibanjiri oleh firman yang murni dan rohani itu. Saya tutup dengan Yesaya 36 ayat 25, minta tolong Pak Karel baca, minta tolong Pak. Mute Pak. Yesaya 36 Ayat 25. ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Itu aku punya rencananya begitu. Aku harus datang terus kepada Tuhan supaya aku dicurahkan air yang jernih, firman yang jernih dan murni dari Tuhan, dibasuh dari segala kenajisanku, dari segala berhala-berhalaku itu apa? Suka tidur gitu loh. Tidur lebih banyak dari penginjilan, itu berhala tuh. Makannya banyak, satu hari bisa 3 kali, masih tambah camilan, masih tambah kopi lagi, tapi penginjilan nggak mau. Nah itu berhala tuh. Makan terlalu banyak tanpa penginjilan juga berhala loh. Ya. Iya, harus kita akui loh itu. Kalau shopping beli sepatu baru tanpa penginjilan, itu berhala juga.
Supaya tidak jadi berhala, shopping, kayak saya di Royal sini dekat di rumah saya shopping ke sana, tetapi harus saya menginjili satu orang. Kasih tahu firman ke mereka. Supaya jangan jadi berhala. Terima kasih, Pak. Itu rencana saya. Oke. Terima kasih, Pak Peter. Sekarang orang jarang shopping, Pak. Karena Online. sudah ada shopping. Kan? Shopping Ada online. Sudah ada Kenapa, Pak online ya. Karel? Kenapa, Pak Sudah ada, Karel? Ya. sudah ada online, Orang Pak. jarang Jadi sudah shopping. jarang shopping ya. Shopee Ya. ada, Shopee. Nggak usah online semua, Pak. Online. Tapi sama Pak, kadang-kadang ibu-ibu tuh masih pagi sudah berhala ya Pak, sudah shopping. Oh iya. Masih pagi udah buka Shopee. online. Buka HP ya. Buka HP, Bu ya. Ya, harus masuk di GSK 36 ayat 25 tuh supaya terus Iya. dibersihkan dengan Ya. Iya Ya. betul air yang Pak. jernih. Yaitu firman yang jernih. Ya, terima Amin. kasih Pak Peter ya. Jadi setinggi-tingginya kita sekolah sampai S3, SLR, S apapun juga. Es lilin, Ya, S lilin, kita tidak akan mendapatkan hati yang baru. roh yang baru ya. Pak Karel, sekolah sampai dapat bukan es teler, sampai dapat es mambu. Mambu ya. Mambu tuh es bau. Es mambu ya. Es mambu. Es mambu ya. Es mambu sampai Oke, ya. mabuk ya Pak. Akhirnya ngomong salah ya. Iya, jadi jangan kita mikir bahwa kita nih Karena udah minum es mabuk. bergereja terus supaya dapat hati yang baru. Tidak, kita harus datang terus Yes. supaya kita dimurnikan gitu. Dengan Iya, firman yang murni dan rohani. benar Pak. Kita harus datang terus supaya kita dikasih hati yang baru. Bukan karena sekolah terus lalu dikasih hati yang baru. Itu salah tuh. Itu sama Ya. seperti itu. Apa namanya? Kristen, apakah tadi yang saya sebutkan itu? Progresif. Kristen progresif, Kristen tai ayam itu. Ya. Itu Oke, kalau ya. saya ketemu sama orang begitu senang saya. Kamu sekolah di mana? Kamu punya hati sudah diubahkan nggak? Kamu sudah dikasih hati baru nggak? Roh baru nggak? Roh yang taat nggak? Ya. Itu Oke. sekolah ke luar negeri tapi pulang tambah bodoh, bikin bodoh orang di Indonesia. Ya. Indonesia sudah susah diinjili, malah tambah bikin bodoh orang lagi, tambah sesatkan orang. Ini kan penyesat baru nih. Saya kalau ngomong begini Ya. sepertinya mau makan-makan orang-orang kayak begini tuh. Nggak suka tuh. Penginjilan sudah tambah susah teman-teman di Indonesia. Jangan ajaran sekolah di luar negeri sana datang bawa hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Ya. Keluar dari kebenaran firman yang tadi saya tunjuk di Roma 10 ayat 3 itu. Ya. Tinggal Roma 10 ayat 3 perjanjian lama, perjanjian baru, lalu bilang bahwa berbuat baik saja nggak apa-apa. Baru dialog sama orang-orang yang tidak seiman lagi. Kan saya lihat itu, sempat saya lihat. Ya. Abang nggak usah percaya Yesus, nggak perlu. Yang penting berbuat baik, pasti masuk neraka. Memang kamu punya mama, punya surga. Itu, memang bapamu punya surga, mamamu punya surga, nenekmu punya surga. Jadi tinggalkan perjanjian lama, perjanjian baru, lalu dia dirikan ajarannya sendiri. Kebenaran-kebenaran yang dia percaya sendiri. Nggak bisa, teman-teman. Benar. Hati-hati. Makanya ada istilah itu Pak. Orang baik itu belum tentu benar. Tetapi ketika dia benar, dia pasti baik. Nah, Amin. saya kasih contoh begini ya. Saya kasih contoh begini. Ada seorang penjahat, pembunuh, penjambret di Tanah Abang. Ketika dia lihat seorang nenek yang mau menyeberang, mobilnya begitu rame. Begitu dia pegang tangannya nenek, dia nyeberangkan nenek itu, selamat sampai di sebelah. Nenek itu bilang begini, terima kasih anak, kamu orang baik ya. Padahal nenek itu kan nggak tahu kalau dia itu penjahat. Orang baik itu kan belum tentu benar. Iya, benar. Ya, tapi orang benar juga belum tentu benar di mata Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu gak benar gitu. Ya. Oke, Pak. Ya. Jadi hari ini kita direparasi ya. Katanya Pak Peter, kita dibawa ke bengkel, Pak. Ya. Bengkelnya kita, Pak. Bengkelnya Yeskiel, Pak. Iya. Yeskiel 36 itu
bengkel itu, ya, ganti spare part. Karena spare part yang lama itu sudah haus, jadi ganti spare part yang baru. Supaya mobil ya, supaya lancar, motornya jalan. Apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan Pak aku akan Karel, menjauhkan Pak dari Karel, tubuhmu hati yang keras. Pak Karel, aku tanya dulu. Apakah rektor itu kasih hati yang baru kepada mahasiswa? Ya, Apakah dekan itu kasih roh yang taat kepada mahasiswa? Tidak lah. Apakah rektor itu kasih roh hati yang taat? Ya. Enggak ada tuh. Tuhan saja yang kasih. Banyak kita ini sudah terlalu menjadi Kristen peminta-minta gitu loh. Kristen pengemis. Minta berkat. Minta berkat. Tapi ketetapan, peraturan, kehendak Tuhan dilarang. Dilanggar. Coba baca ayat 37. Yeskel 36 ayat 27. Roh Tuhan diberikan kepada manusia dalam batinnya. Supaya apa? Kamu menaati ketetapan Tuhan. Supaya kamu berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan. Dan kamu melakukan peraturan Tuhan. Itu tujuannya dari bengkel Yeskel 36 ayat 26 itu. Ya, Pak Peter, ini waktunya terbatas. Nanti kita Baik, terima kasih Pak Andre. masuk Karena ke saya sudah lama tutup juga sudah beberapa tutup waktu aja. nggak muncul Tutup jadi. aja. Nanti kita mau ke United Prayer. Ya baik. United Prayer. Saya Saudara. ya, Ibu Lady mungkin ada yang mau didoakan atau Ibu Ayu?